Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Faizal Rosid, NIM 21110115090. Di sini saya ingin membuat video presentasi tentang materi kelas 10 bab 3, yaitu fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara untuk memenuhi tugas akhir integrasi teknologi dalam pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen Bapak Ruli Hardi, SPD, MPD. Tujuan pembelajaran yaitu menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. Ketiga, menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersindikat nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Struktur politik di Indonesia: kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Infrastruktur politik di Indonesia ada 4, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan alat komunikasi politik. Dan terakhir yaitu tokoh politik. Lembaga B yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang 1945 ayat pasal 2 ayat 1. Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tugas MPR adalah sebagai berikut. 4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip Republik Indonesia menganut sistem presidensial dari Undang-Undang NKRI tahun 1945, yaitu ayat 4 ayat 1, 17 ayat 1, 17 ayat 1, susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD. Fungsi DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, legislatif, anggaran, pengawasan. DPR memiliki hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. 4. B. Lembaga undang-undang menurut 4. Badan Pemeriksaan Keuangan atau disingkat BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk menunjang tugas BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
5. Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang yang memberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu setiap provinsi. Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung yang melakukan pengawasan para hakim. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal mendasar, yaitu adanya tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, berorientasi konsensus, ketiga visi strategis, keempat tanggap, kelima efektif dan efisien, keenam akuntabilitas, keenam ketujuh transparansi, berkeadilan dan aturan hukum dan mengikuti aturan hukum. Asas-asas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut: asas kepastian hukum, asas tertib menyelenggarakan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas dan akuntabilitas. Partisipasi negara dalam sistem politik di Indonesia menurut Ramlan Subaktif 2010, berpartisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan kebijakan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Surbakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi politik adalah sebagai berikut: kegiatan memengaruhi pemerintahan dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar yang tidak merupakan kekerasan. Untuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik berbentuk konvensional dan non-konvensional. Untuk partisipasi politik berdasarkan tipe masyarakat adalah sebagai berikut: Tur Wahyudin 2008, masyarakat primitif, masyarakat berkembang, dan masyarakat totaliter. Partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut: partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim kebijakan rezim tersebut. Semakin luas ruang lingkup partisipasi, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitas. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitas semakin tinggi. 5. Partisipasi politik. Contoh konkret perwujudan partisipasi politik dapat dilihat dari: pertama, bidang politik, bidang ekonomi, dan terakhir bidang seni, sosial, budaya. Sekian presentasi dari saya. Tidak ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.